Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran pemrograman visual lanjutan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan binding dari dataset yang sudah kita buat atau sudah kita rancang pada pembelajaran yang sebelumnya. Nah, langsung saja silakan dibuka file project yang berasal dari pembelajaran kemarin, di mana pada pembelajaran kemarin kita sudah membuat datasetnya seperti ini. Jadi ada 4 buah tabel yang sebelumnya kita gunakan, yaitu TBL barang, TBL customer, TBL order header, dan TBL order detail. Di mana di keempat tabel ini kita ada penambahan 2 lagi tabel adapter ini, yaitu query order header dan query order detail. Jadi 2 tabel adapter ini sudah kita hubungkan. Oke. Nah, kita beralih ke form 1 desain ya. Di sini kita akan merancang dulu tampilan untuk order header ini. Sesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di query order header. Jadi ada order ID, customer ID, nama, tanggal order, total quantity, dan total harga. Oke, langsung saja kita rancang dulu formnya seperti berikut ini. Yang pertama, seperti biasa kita gunakan label, kita gunakan text box. Oke, fontnya bisa kita perbesar dari bagian properties. Oke, 12 poin contohnya. Oke, ada kolom order ID, customer ID, nama. Oke, ini copy aja. Ya, ini kita namai dulu untuk label. Yang pertama adalah order ID. Kemudian untuk label 2, customer ID. Oke, kemudian di sini ada nama. Nama yang di sini maksudnya adalah nama dari customernya. Jadi di sini kita buat saja sebuah label tambahan. Labelnya kita letakkan di sini. Nah, ini nama customernya di sini nanti. Oke, nama customer. Nextnya adalah tanggal ordernya. Tanggal order berarti kita menggunakan kontrol berupa date time picker. Oke, ini date time picker kita ambil, fontnya kita perbesar dulu, sama 12 poin. Oke, date time picker sudah kita ambil. Nah, ini berarti ini adalah tanggal order. Kita letakkan agak ke samping supaya ada jarak. Oke, setelah tanggal order di sini ada total quantity dan total harga. Oke, kita copy aja dari yang sini. Oke, ini untuk total quantity, ini untuk total harga. Kita rename textnya total quantity. Ini total harga. Perlebar. Juga sama, perlebar sedikit. Oke. Nah, tampilannya seperti ini dulu untuk sementara. Nah, kemudian ambil satu buah binding source, yang ini binding source. Binding navigator ya. Ambil satu buah binding navigator, klik sekali di sini, di area form kosong klik sekali lagi. Oke, binding navigatornya nanti akan muncul di sebelah atas. Next, ambil satu buah data grid view. Klik sekali di data grid view, klik satu kali di area form kosong seperti ini. Oke, untuk data grid view kita bisa perlebar dulu. Ya, perlebar
ke bawah. Ya, oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, nextnya adalah kita berikan nama dulu untuk masing-masing kontrol. Jadi yang pertama nih text box order ID ya. Jadi klik di text box ini, cari property name. Kita namai txt order ID. Oke, next customer ID. Berarti txt customer ID. Untuk yang ini nama, ini adalah tipe label, berarti LBL ya, LBL nama customer. Next untuk tanggal order, ini date time picker, berarti DTP tanggal order. Total quantity, txt total quantity. Total harga, txt total harga. Oke, untuk date time picker, DGV data grid view, DGV order detail. Ya, kita berikan DGV order detail. Oke, nextnya adalah kita bind dulu kontrol-kontrol yang ada di sini. Ya. Oke, jadi yang pertama nih order ID, ya, order ID. Kita perlu tambahkan sebuah bindingnya. Oke, untuk binding seperti biasa, klik satu kali dulu di text box ini, kemudian di property, cari bagian ini data bindings, advance, klik di tombol yang ada tanda titik 3. Oke, di sini ada tulisan binding, klik di tanda panahnya. Oke, kemudian data bindingnya belum ada, jadi perlu kita tambahkan dulu. Caranya klik di tanda panah di sini, klik sekali lagi tanda panah yang di samping, klik lagi tanda panah yang di samping, kemudian di sini akan terlist tabel adapter yang terdapat pada dataset kita. Seperti yang tadi kita lihat, ada 4 buah tabel dan ada 2 buah tambahan query. Oke, nah yang akan kita binding, kita menggunakan query order header. Jadi yang di sini pertama kita ambil sesuai ya, jadi ini adalah kolom order ID, berarti kita ambil kolom yang sesuai, yaitu kolom order ID. Oke, klik tombol OK. Next, untuk customer ID, lakukan hal yang sama, advance, dengan catatan kita tidak perlu melakukan langkah yang tadi lagi, karena sudah otomatis ter-add di sini, query order header binding source. Jadi kita ambil dari binding source ini, ambil customer ID, oke kan, nama customer, advance, data bindingnya kita tinggal pilih yang untuk bagian nama. Jadi selebihnya untuk yang lain sudah sama. Oke, ini juga sama, ini untuk tanggal. Oke, tanggal order, total quantity. Oke, nah untuk total quantity, karena ini adalah angka, kita bisa format, kita jadikan numerik ya, formatnya numerik, null value. Jika null, kita isi 0. Apakah ada desimal, kita set saja decimal place-nya adalah 2 digit. Oke kan, total harga. Oke, caranya sama, ambil total harga, ini adalah angka, berarti kita set ke numerik, null value 0, decimal place-nya kita set 0 karena ini kita anggap rupiah ya. Klik tombol OK. Nah, nextnya kita set untuk bagian binding navigatornya. Klik satu kali di area kosong di sini, kemudian pilih bagian binding source ya. Ini ada property binding source. Binding source-nya kita arahkan, kita pilih ke query order header binding source. Oke, kita simpan, kita coba jalankan dulu, kita lihat apakah datanya sudah terbinding atau sudah terikat ya istilahnya. Oke, tunggu beberapa saat. Biasanya untuk awal kita execute atau kita debug, untuk pertama kali biasanya agak lambat.
Oke, nah di sini bisa kita lihat datanya sudah muncul, ya. Datanya sudah muncul. Di sini 2 desimal, di sini tidak ada desimalnya. Oke. Nah, nextnya adalah kita munculkan item-item penjualannya. Contoh, untuk order ID sekian, item barang yang terjual apa saja. Kita munculkan di bagian data grid view di sini. Oke, ini kita tutup dulu. Kembali ke form 1, ya. Nah, di data grid view klik 1 kali, klik tanda panah di sudut sebelah kanan atas. Oke, choose data source, klik di sini. Oke, kemudian di sini ini kan ada query order header binding source, di sampingnya itu ada sebuah tanda panah. Klik tanda panah tersebut. Kemudian di dalamnya ini ada query order header, query order detail. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Ada query order header, query order detail, karena ini adalah linknya. Jadi kalau kita perhatikan di dataset yang kemarin yang sudah kita buat, kita ada menghubungkan antara query order header dengan query order detail. Di mana yang kita hubungkan itu key-nya adalah di order ID di setiap tabel adapter. Jadi order ID di sini terhubung dengan order ID di sini, ya. Oke, jadi kita sudah set linknya. Di sini kita cukup set ke query order header, query order detail. Jadi ini adalah linknya di sini. Oke. Nah, untuk kolom-kolomnya di sini kita perlu edit dulu. Klik di tanda panahnya kembali, pilih edit columns. Oke, untuk order ID tidak perlu kita munculkan karena order ID sudah ada di text box yang satu ini. Jadi order ID kita remove saja. Detail ID-nya kita tetap munculkan, tapi underscore-nya kita hapus saja. Query barang juga sama, kita hapus underscore-nya. Nama underscore barang, underscore-nya dihapus. Nah, untuk quantity tadi kita ada set quantity-nya dengan 2 digit desimal. Jadi di data grid view juga sama. Pilih di bagian ini default cell style, ini ada tanda button titik 3, klik tombol tersebut. Di sini ada tulisan format, klik di sini sekali, nanti muncul lagi tombol seperti ini. Klik tombol tersebut, pilih numerik, ya. Null value-nya sama 0, 2, decimal place-nya 2. Oke kan sekali lagi. Oke. Nah, untuk harga satuan ini sama juga. Nah, ini kita singkat saja, kita jadikan simbol add saja. Oke, add harga. Ya. Nah, untuk default cell style-nya kita set formatnya seperti tadi. Jadi numerik ini 0, decimal place-nya 0 juga. Ini untuk harga. Ya. Jadi ini N0, 0. Kita bisa langsung isi seperti ini juga. Jadi selain pakai cara ini langsung, kalau mau cepat kita bisa isi langsung N0, 0 seperti ini, ya. Contoh ya, di subtotal kita akan coba ini, kita isi aja N0, di sini ini 0, ya. Jadi hasilnya sama aja. Kalau kita klik di sini nanti otomatis numerik 00, ya. Klik tombol OK kan sekali lagi. Oke, kita cek dulu apakah benar di sini sudah terisi atau belum, ya. Kita coba debug kembali, simpan, tes debug. Oke, kita cek apakah sudah terhubung. Nah, di sini coba cek, ya. Untuk order ID sekian, di sini ada 3 item, kita next. Nah, ada 4 item, next lagi. Nah, ada 2 item. Ya. Nah, cuma di sini ini ada satu tambahan row kosong. Row kosong ini kita hapus saja. Oke. Nah, kembali ke form 1 dulu, klik sekali di data grid view ini, klik di tanda panah di sudut kanan atas. Nah, ini di uncheck semuanya. Enable adding, enable editing, enable deleting. Oke. Nah, kemudian kita edit dulu untuk propertinya. Coba cari properti selection mode, ya. Jadi kita pilih yang ini, full row select. Jadi ketika diseleksi langsung terseleksi satu baris penuh. Oke, seperti ini, ya, satu baris penuh langsung. Dan next, nah, langsung muncul item-item yang berikutnya, ya. Jadi dengan cara ini
kita sudah berhasil melakukan binding terhadap beberapa tabel ya. Jadi kalau kita lihat tabel yang terlibat itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 buah tabel barang, tabel customer, tabel order header, tabel order detail. Nah, di sini kita sudah berhasil melingkan masing-masing table yang ada hubungannya ya. Jadi untuk yang order detail itu ada hubungannya dengan tabel barang. Untuk yang order header ada hubungannya dengan tabel customer, yaitu nama customernya ya. Oke, nah demikian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Terima kasih, bye bye.